Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan kabel UTP atau unshielded twisted wire. Biasanya kabel UTP ini digunakan untuk jaringan LAN. Nah, lalu pada kali ini juga akan membahas mengenai kabel crossover dan kabel straight. Yang pertama, membuat kabel straight. Kabel straight sendiri merupakan jenis kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung yang satu dengan ujung yang lainnya. Biasanya fungsi kabel ini digunakan untuk device yang berbeda. Contohnya yakni dari komputer ke switch ataupun sebaliknya. Nah, alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat kabel straight ini tentunya kabel UTP, lalu thumb crimping, lalu ada RJ45, dan ada kabel tester. Nah, untuk standar penyusunan warna kabel straight sendiri, yakni antara lain, yang pertama putih oranye, lalu oranye, setelah itu putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Langsung saja, di sini merupakan video pembuatan kabel UTP LAN slide. Yang pertama yakni kupas terlebih dahulu kabel menggunakan pisau. Di pisau tersebut terdapat diameter ukuran kabel, pilih yang sesuai dengan diameter kabelnya, lalu pencet dan masukkan kabel ke dalam pisau. Biasa di sini ukurannya sekitar 1,5 cm, lalu putar pisaunya mengenai kabel dan tarik luarannya. Nah, lalu di sini ada kabel yang perlu diuraikan. Uraikan kabel terlebih dahulu. Karena harus mengikuti standar penyusunan kabel straight. Lakukan hal yang sama dengan ujung kabel yang lainnya. Uraikan juga. Setelah diuraikan, di sini akan melakukan penyusunan warna kabel. Dan untuk LAN straight sendiri, warna kabelnya itu ujungnya harus sama. Yang pertama yakni oranye putih, oranye, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. Susun kabel setelah hijau putih biru, lalu setelah biru biru putih, lalu hijau, putih coklat, dan terakhir coklat. Nah, lalu rapikan kabel. Jangan lupa cek kembali susunan kabelnya. Untuk merapikan kabelnya, di sini bisa memegang ujungnya, ujung kabel, luruskan kabelnya, lalu goyangkan kabelnya agar rongga di antara kabel mengecil. Karena rongga itu akan mempengaruhi ketika akan dimasukkan ke RJ45. Setelah itu, potong kabelnya untuk dimasukkan ke RJ45. Nah, di RJ45 ini, tembaga berada pada posisi ke atas. Dan gantungannya berada di bawah. Potong terlebih dahulu kabelnya menggunakan crimping dengan pisau yang ada di bawah.
rapihkan kembali agar simetris setiap ukuran kabelnya. Setelah itu masukkan ke dalam RJ545 dengan posisi tembaga berada di atas. Masukkan kabelnya. Nah, posisi kabel putih sendiri harus berada masuk dalam RJ45. Tekan sampai masuk, pelindung kabelnya. Nah, jika seperti ini, sudah selesai. Yang terakhir, crimping RJ45 dan kabel menggunakan tang. Dalam penggunaan crimping ini juga harus hati-hati karena jika ada satu kesalahan maka harus mengulang kembali prosesnya. Crimping hingga berbunyi. Nah, jika sudah di-crimping maka selesai. Selanjutnya, lakukan hal yang sama kepada kabel di ujung yang lain. Sama, diurutkan terlebih dahulu dengan urutan oranye putih, oranye, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Rapihkan kabel, potong, lalu masukkan ke dalam RJ45. Dan terakhir crimping. Sampai berbunyi. Nah, jika kedua ujung telah di-crimping, saatnya pengujian melalui kabel tester. Nanti akan dimasukkan ke dalam kabel tes tersebut. Nah, jika dilepas, ini untuk kabel yang panjangnya itu tidak dapat dijangkau. Akan tetapi karena di sini menggunakan kabel yang panjangnya tidak terlalu banyak, maka tempelkan saja kabel testernya. Dan di kabel tester ini, di sampingnya bisa dilihat ada tombol on off dan juga 1 sampai 8. Nah, untuk lance strike sendiri, jika dinyalakan, nilainya akan bersamaan baik di tester yang besar ataupun yang kecil. Jika 1 di kiri, maka di kanan 1. Jika di kiri 2, di kanan 2. Jika di kiri 3, di kanan 3. Begitupun sampai 8 dan mengulang kembali. Jadi dapat dikatakan telah berhasil dalam pembuatan kabel UTP lance strike ini. Selanjutnya yakni membuat kabel LAN cross. Nah, kabel cross sendiri merupakan kabel dengan susunan warna yang berbeda di setiap ujungnya. Dan fungsi dari kabel cross ini sendiri untuk menghubungkan device yang sama. Contohnya misalnya untuk menghubungkan komputer dengan komputer dan menghubungkan switch dengan switch. Di sini alat dan bahan untuk membuat kabel LAN cross juga sama, yakni kabel UTP, uncial, twisted pair, lalu ada tang crimping serta pisaunya,
lalu ada RJ45, dan terakhir kabel tester untuk proses mengetes kabel cross itu sendiri. Nah, di sini untuk ujung kabelnya berbeda. Ujung kabel satu dari kabel cross ini putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Lalu untuk ujung kabel yang kedua, warnanya putih hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat, coklat. Selanjutnya di sini ada video mengenai pembuatan kabel UTP. Dan sebenarnya pembuatannya tidak jauh berbeda dengan kabel UTP line strike, hanya saja posisi dari kabelnya itu yang akan membedakan. Di sini gunakan kabel sama yang pertama, yakni potong kabelnya atau kupas kabelnya menggunakan pisau. Sesuaikan diameter kabelnya dengan diameter yang ada di pisau, lalu putar, tarik. Kemudian uraikan kedua kabel, ujung 1 dan ujung 2 diuraikan. Nah, selanjutnya, karena ujung 1 dan ujung 2 beda, di sini dapat dilihat ujung satunya oranye putih oranye, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat, dan ujung yang kedua hijau putih hijau, oranye putih biru, oranye putih oranye, coklat putih coklat. Nah, yang pertama yakni ujung satunya oranye putih oranye, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Sama, rapikan dan goyang-goyangkan agar rongganya lebih rapat. Lalu potong dan masukkan ke RJ45. Posisi tembaga berada di atas, sedangkan untuk yang bawah ada di cadel. Masukkan kabelnya hingga warna putih itu masuk ke dalam RJ45. Setelah masuk, cramping kabel dan tang. Ingat, dalam proses ini harus berhati-hati karena jika tidak sesuai, maka harus mengulang dari awal. Nah, lakukan hal yang sama dengan kabel di ujung yang kedua dengan posisi yang tentunya kabelnya berbeda. Yang pertama dengan hijau putih, hijau, oranye putih, lalu biru, biru putih, oranye, coklat putih, coklat. Jangan lupa rapikan ujungnya dengan menggoyangkan kabel. Rapikan kabel, jangan lupa periksa urutannya kembali. Lalu potong kabel agar simetris di setiap ujungnya. Masukkan ke dalam RJ45. Masukkan hingga posisi putihnya berada di dalam RJ45. Dan tidak lupa posisi tembaga menghadap ke atas. Nah, jika step by step sudah selesai, jangan lupa crimping ujung kabelnya. Ingat, harus berhati-hati. Setelah itu, lakukan pengetesan dengan kabel tester.
Nah, bedanya kabel UTP LAN cross ini jika berada satu di posisi kabel tester yang lainnya berada pada 3. Jika yang satu berada posisi di 2, maka posisi lain berada di 6. Begitupun sebaliknya. Jika 3 1, maka 6 2. On kan, 1 di 3, 2 di 6, lalu 3 di 1, 6 di 2. Selain itu, maka sama. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kabel yang UTP LAN cross dibuat tadi telah berhasil karena sesuai dengan apa yang di tester. Mungkin pembuatan kabel UTP LAN strike dan cross ini telah berhasil dibuat. Nah, untuk sumber video tadi, di sini saya mengambil dari Lembaga Bimbingan Kursus dan Latihan Komputer Binjai Langkat, dan saya juga telah mencantumkan link video YouTube-nya. Mungkin sekian mengenai penjelasan yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan ataupun pemilihan kata yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.